Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya sayangi. Kita bertemu lagi di tema 1 subtema 2 pembelajaran 1. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bermanfaat dunia dan akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anak yang saya sayangi, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mari anak-anak kita baca bersama terlebih dahulu. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar, dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak, pada pembelajaran 1, perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, silahkan kalian kerjakan tugas ini ya. Nah, anak-anak, mari kita baca bersama. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat. Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Cobalah lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. Pertama, lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Kedua, lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan.
Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Nah, anak-anak lakukan kegiatan tersebut berulang-ulang. Dan tunjukkan gerak kuat tangan dan gerak lemah tangan. Baiklah anak-anak, ayo berlatih. Mari kita baca bersama-sama. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Nah, ini adalah contoh cara penjumlahan bersusun ke bawah. Kita baca bersama-sama. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Soalnya 2653 ditambah 3302 sama dengan titik-titik. Bagaimana cara menjawabnya? Langsung disusun ke bawah. 2653 ditambah 3302. Kita jumlahkan dari satuan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian ke puluhan. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Terus ke ratusan, 6 ditambah 3 sama dengan 9. Dan yang terakhir ribuan, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Nah anak-anak, silahkan kalian kerjakan latihan berikut ini sesuai contoh di depan nggih. Anak-anak, contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. 1200 ditambah 2900 sama dengan. Baiklah anak-anak, kalian lihat tabel berikut. Ada bilangan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Angka 1200, maka pada ribuan dapat digambarkan dengan gambar kubus 1 kubus. Kemudian angka 200, maka pada ratusan dapat digambar dengan 2 persegi. Dan angka puluhan dan satuan tidak perlu digambar karena angkanya adalah 0 dan 0. Kemudian dijumlahkan dengan 2900. Angka 2000, maka ribuan dapat digambar dengan 2 kubus. Dan 900 pada ratusan dapat digambar dengan 9 persegi. Kemudian puluhan dan satuan tidak perlu digambar. Mari kita jawab. Ratusan 2 persegi ditambah dengan 9 persegi, maka hasilnya adalah 11 persegi, sehingga dapat digambar 1 persegi menempati ratusan dan yang 1 persegi menempati ribuan sehingga menjadi gambar kubus, sehingga 1 kubus ditambah 2 kubus sama dengan 3 kubus ditambah dengan 1 simpanan kubus sehingga menjadi 4 kubus. Nah, hasil akhir dari 1200 ditambah 2900 sama dengan 4100 yang digambar dengan kubus 4 dan persegi 1. Kemudian angka puluhan 0 dan angka ratusan 0, maka tidak perlu digambar. Nah, coba kita kerjakan dengan cara lain. Perhatikan, 1200 ditambah 2900. Kita kerjakan dari angka satuan terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian angka puluhan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian angka ratusan. 2 ditambah 9. Nah, hasilnya adalah 11. Maka dapat ditulis satuan dari 11 adalah 1. Dan menyimpan 1 menempati angka ribuan. Maka dapat dijumlahkan pada angka ribuan 1 ditambah 1 ditambah 2. Sehingga jawabannya adalah 4.
Jadi 1200 ditambah 2900 sama dengan 4100. Nah anak-anak, dari penjelasan contoh yang Bapak berikan di depan tadi, Bapak harap kalian bisa menyelesaikan soal penjumlahan berikut ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kalian kerjakan dengan baik ya. Baiklah anak-anak, saya kira penjelasan Bapak sudah cukup jelas. Semoga bermanfaat dan selalu diulang-ulang untuk menonton video ini supaya lebih paham dan lebih jelas. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.